ring. Halo Rebaners, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum lagi sebuah film tentang tema yang sangat banyak digandrungi oleh anak-anak muda. Yang dikira bisa kaya dengan cepat, ternyata malah hidup semakin melarat. Yang berjudul God of Glamber tahun 1989. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya tambah semangat untuk terus upload video lainnya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah kasino yang di situ ada seorang pemain yang secara terus-menerus menang tanpa kalah sedikit pun. Di mana sang manajer kasino pun memperbesar kamera pengawasnya untuk memastikan siapa itu. Dan setelah melihat cincin yang terus dimainkannya, sang manajer pun akhirnya sudah bisa memastikan bahwa pria itu adalah seorang pemain yang tidak akan pernah kalah dalam permainan apapun. Tidak memiliki foto identitas yang jelas, tapi namanya sangat dikenal dan disegani oleh para pemain dunia perjudian, dan ialah sang dewa judi, Ko-chun. Saat ini Ko-chun ditantang oleh seorang pemain dari Jepang yang ingin menguji seberapa hebatnya kemampuannya. Di mana permainan pertama adalah mahjong yang saya pribadi tidak terlalu paham bagaimana sistem permainannya. Yang pada intinya, Ko-chun bisa sangat lihai memenangkan permainan tersebut. Permainan kedua adalah permainan dadu, di mana si pria Jepang ini bertukar posisi dengan anak buahnya yang memang seorang pemain dadu profesional, yang jika dilihat dari tato dan gerakan tangannya jelas dia bukan pemain dadu yang ecek-ecek. Saat itulah kita akan melihat betapa tajamnya insting seorang God of Glamber. Nah, julukan yang disandangkan padanya jelas bukan sekadar isapan jempol belaka, karena telinganya lebih jelas buat Ko-chun sudah bisa menebak hasil dari kocokan wanita tersebut. Saat giliran Ko-chun yang bermain, ia pun meminta Ko-chun diganti dengan yang lebih berat dan lebih keras dari kocokan seorang wanita, sampai-sampai membuat salah satu dadunya hancur yang menghasilkan kemenangan telak bagi Ko-chun. Tantangan tersebut ternyata bukan tanpa alasan, di mana pria Jepang ini faktanya ada maksud tersembunyi, yakni meminta bantuan kepada Ko-chun untuk mengalahkan seorang Glamber dari Singapura yang telah membuat ayah si pria Jepang ini bangkrut dan tewas karena bunuh diri. Karena Ko-chun adalah tipikal orang yang tidak tegaan, apalagi si pria Jepang ini sempat akan bunuh diri. Akhirnya Ko-chun mau membantunya. Dan sebagai hadiah, si pria Jepang itu pun memberikan bodyguardnya, yakni seorang pria Vietnam bernama Luung. Kita panggil saja Dragon atau biawak, di mana Dragon yang memiliki basic militer pun ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Ko-chun sampai tiba waktu pertandingan. Sementara itu, kita akan dibawa ke tempat lain, tepatnya sebuah tempat judi kecil-kecilan, yang di situ ada seorang glamber amatir bernama Michelle. Di mana Michelle ini sering sekali kalah dan sudah tahu kalah tetap saja selalu datang ke situ. Sore harinya Michelle pun terlihat sering bersama pacarnya yang bernama James. Di mana saat mereka sedang di jalan kecil, muncullah seorang pria India yang membawa 2 ekor anjingnya yang membuat Jen ketakutan. Dan sudah tahu salah, tetap enggan untuk meminta maaf. Alhasil, Michelle bersama sahabatnya pun berencana untuk mengerjai si pria India dengan membuat sebuah jebakan supaya ia terjatuh dan terguling, di mana pagarnya sengaja ditaruh kaleng agar saat ia jatuh mereka bisa mengetahuinya. Kembali ke Ko-chun yang sedang melihat anak didiknya bermain bersama beberapa gamers profesional, yang salah satunya adalah pria kaya yang bernama Nam. Ini orangnya. Dimana saat itu ia terus mengalami kekalahan, Ko-chun pun memutuskan untuk turun tangan yang membuat para Glamber ini sedikit agak ketar-ketir. Sebagai seorang God of Glamber, Ko-chun nyatanya tidak terlalu serius dalam setiap permainannya. Bahkan ketika kartunya jelek, dengan santainya mengecek-ngecek para Glamber ini dengan menaikkan taruhannya. Dan secara mengejutkan membuat para Glamber ini mundur. Tanpa tahu bahwa kartu Ko-chun benar-benar sangat jelek, permainan pun terus berlanjut sampai tersisa Ko-chun dan Nam. Dan ia pun nekat menaikkan jumlah taruhannya yang melebihi yang ada di atas meja.
dan pada akhirnya membuat Nam harus menyesal karena mengalami kekalahan dan kerugian dalam cukup besar. Sadar betul jika Nam pasti tidak akan ikhlas dengan kekalahannya, sehingga Kecil sengaja memerintahkan supirnya untuk pulang duluan, sedangkan dirinya akan pulang naik kereta api. Dan benar saja, Nam pun menugaskan anak buahnya untuk mencegat mobil Kocun, yang ketika berhasil dicegat, si supir pun terpaksa buka suara bahwa Kocun naik kereta api. Saat itulah kita akan melihat kemampuan Dragon, di mana ia mampu menghajar beberapa anak buah Nam dengan cukup mudah, yang menandakan bahwa Dragon bukanlah orang yang sembarangan. Khawatir dengan anak buah Nam yang lain, Kocun pun menugaskan Dragon untuk mengurus sisanya. Sedangkan dirinya sendiri memutuskan turun di sebuah tempat terpencil di pinggiran kota, yang ternyata itu adalah jalanan kecil yang sering dilewati Michelle, yang secara kebetulan ada si pria India bersama anjingnya. Entah anugerah seperti apa yang dimiliki Kocun sampai-sampai ia bisa membuat dua anjing galak ini ketakutan. Namun ketika Kocun akan melanjutkan perjalanannya, ia pun tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh Michelle, sehingga membuatnya terguling-guling dan kepalanya terbentur oleh batu. Merasa ini tanggung jawabnya, Michelle pun terpaksa membawa Kocun ke rumah kumuh, yang dimana saat mereka memeriksa ke dompetnya, di sana tidak ada KTP ataupun nomor kerabat yang bisa dihubungi, sehingga Michelle dan kawan-kawan pun terpaksa harus mengurusnya sampai benar-benar pulih. Tak disangka insiden tersebut ternyata membuat Kocun mengalami amnesia dan juga memiliki kepribadian seperti seorang anak kecil, di mana kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh Michelle dengan mengajak Kocun ke tempat cuti, yang walaupun Jensen melarangnya. Michelle tetap membawanya karena konfirmasi memiliki uang simpanan terakhir yang dibawanya kepada si bos yang memiliki tempat ini. Michelle mengaku bahwa ia membawa sepupunya dari luar negeri yang cukup kaya raya, sehingga tanpa ragu si bos pun bersedia menerima tantangan Michelle untuk bermain kartu dengan Kocun. Satu hal yang menarik dan tidak hilang dari Kocun adalah dia hobi memakan coklat, yang walaupun sekarang ia sedang hilang ingatan, Kocun tetap hobi memakan coklat favoritnya tersebut. Saat bermain, Michelle dan filsafat pun terus memberitahu supaya Kocun bermain hati-hati dan jangan asal menaikkan jumlah taruhan, di mana bos yang melihatnya pun lama-lama menjadi kesal dan menyuruh mereka berdua untuk diam saja dan membiarkan Kocun bermainan sendiri. Dan hebatnya adalah meskipun Kocun sedang hilang ingatan, kemampuan insting dan tingkat kepekaan sebagai dewa judi ternyata tidak ikut hilang, di mana pada momen ini wajah Kocun terlihat sangat serius, seperti sedang benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Akhirnya membuat Michelle dan kawan-kawan untung besar dari permainan tersebut. Dengan itu pun membuat Michelle dan kawan-kawan menjadi penasaran tentang siapa sebenarnya si Kocun ini. Dari situ, Michelle dan kawan-kawan pun terus memanfaatkan Kocun dengan bermain di tempat yang berbeda, hingga akhirnya mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak. Karena mereka terlalu berfoya-foya, uang hasil kemenangan pun akhirnya ludes dalam sekejap, sehingga Michelle memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang rentenir yang berteman baik dengan Boboho. Beliau bernama Paman Singh. Tak ingin membuang waktu, Michelle pun langsung mengaku ke sebuah tempat judi di mana Kocun yang tidak mendapatkan coklat favoritnya nampak ogah-ogahan untuk bermain, sehingga Michelle meminta sahabatnya untuk membeli beberapa coklat yang diinginkan oleh Kocun. Saat keluar dari toilet, Michelle pun sangat dibuat terkejut saat mengetahui Kocun telah menghabiskan seluruh uang taruhannya. Yang dikenal itu adalah bentuk kekesalan Kocun yang tidak bisa mendapatkan coklat. Alhasil, Michelle yang kesal pun meninggalkan Kocun di pinggir jalan. Dimana saat Michelle akan pulang, ia pun tak tega jika harus meninggalkan Kocun sendirian, sehingga dia memutuskan untuk kembali dan mengajak Kocun untuk pulang bersamanya. Karena takut ditagih oleh Paman Singh, Michelle pun pindah ke sebuah rumah bordil milik salah satu temannya, di mana Paman Singh mengetahui tentang hal tersebut dan mengirimkan anak buahnya untuk menangkap mereka berdua, dan terjadilah kejar-kejaran di samping gedung yang sedang dibangun, di mana Michelle yang pencicilan pun digantungkan di antara bambu, meski akhirnya ia berhasil tertangkap juga. Esoknya, Jen pun datang ke tempat Paman Singh untuk meminta Michelle dilepaskan. Paman Singh mengatakan bahwa ia sudah membawa seorang yang akan jadi jaminan
Paman Sing pun meminta Kochun menunjukkan kemampuannya, yang mana pada awalnya Kochun mengalami kesulitan untuk memainkan setumpuk kartu. Tetapi ketika coklat favoritnya sudah masuk ke mulutnya, jangankan memainkan kartu, memainkan sebelah pisau saja bisa sangat lihai sampai-sampai membuat Paman Sing ketakutan. Setelah Michelle berhasil dilepaskan, kita akan dibawa ke rumah Kochun. Dimulai di situ ada seorang wanita cantik bernama Yuli yang merupakan kekasih dari Kochun. Yang tak lama muncullah ajudan atau orang kepercayaan Kochun, kita panggil saja Yandi. Selama ini Yandi merupakan duri dalam daging, oleh karena ia memiliki rasa iri terhadap kesuksesan yang dimiliki oleh Kochun. Sehingga dengan tidak adanya Kochun saat membuat Yandi mulai memiliki niat jahat, yakni mulai menguasai semua harta Kochun, dan juga memiliki kekasihnya, yakni si Yuli. Saat itulah Yandi mulai berusaha menggoda Yuli, namun karena Yuli masih punya harga diri dan tidak ingin memberikan kesuciannya secara gratis dan cuma-cuma, Yuli pun memilih untuk loncat dari kamar yang membuat dia tewas saat itu juga. Dan sialnya adalah alat perekam milik Yuli, dan akhirnya diketahui oleh Yandi yang kasetnya langsung dibakar. Satu-satunya barang bukti dan mengungkap kejahatannya pun sekarang sudah tidak ada lagi. Alhasil membuat Yuli harus mati secara sia-sia. Betapa edannya si Yandi ini ketika memutuskan untuk kerjasama dengan Nam, di mana Yandi ini meminta Nam untuk menggerakkan sumber daya dan pasukannya untuk mencari dan membunuh si Kochun, sehingga hartanya akan dibagi dua antara Nam dan si Yandi. Kembali ke Michelle dan Kochun yang didatangi oleh Dragon. Awalnya mereka menganggap juga Dragon adalah orang yang jahat yang ingin membunuh Kochun. Tetapi ketika muncul para penjahat, utusan si Nam, disitulah Dragon membuktikan bahwa dirinya adalah seorang bodyguard yang setia terhadap bosnya. Baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi, membuat mereka semua berpencar dan ketakutan mendengar suara berisik tembakan. Dan ia pun memilih untuk bersembunyi dan menjauhkan diri dari konflik yang justru mempertemukan dia dengan si Yandi ini, yang sadar jika Kochun sudah hilang ingatan, sehingga Yandi ini memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga. Tapi tiba-tiba Michelle berhasil membuat Yandi ini tak sadarkan diri ketika Kochun lari ke arah lain. Di situ ada juga Dragon yang sedang kesulitan bahwa nyaris tewas. Gak saja tidak ada yang menolongnya, di mana saat Dragon meneriaki kuat untuk mengambil sebuah pistol. Disitulah sedikit ingatan Dewa Judi pun muncul. Setelah membantai habis semua penjahat, Kochun yang kembali ke anak kecil pun seketika terkejut dengan segera lari dari sana. Tak sengaja terpalicuk yang membuatnya terbentur dan dilanjutkan dengan ditabrakkan mobil yang membuat kepalanya terbentur ke kaca, hingga akhirnya ia tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Akibat insiden tersebut, Kochun akhirnya bisa mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Di mana saat siuman di situ sudah ada si Yandi mengatakan bahwa selama Kochun menghilang, Yuli mengalami depresi berat yang membuat dirinya akhirnya nekat bunuh diri dengan loncat dari kamar atas. Yang padahal kita semua tahu bahwa Yandi ini telah menjadi seorang pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Saat itulah muncul Michelle yang langsung menyerang Yandi. Namun karena Kochun tidak ingat dengan apa yang terjadi kemarin, Michelle justru para petugas pun dianggap sebagai orang yang halu. Setelah pulih, Kochun pun langsung pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih yang biasanya selalu ada Yuli yang menemaninya. Kini sejak kehilangan Yuli, ia pun harus sendirian dan kedinginan tanpa adanya kehangatan yang diberikan oleh si Yuli sebelumnya. Yandi sendiri senang bersama Nam untuk menjalankan rencana baru mereka. Anda ingat dengan si pria Jepang yang meminta Kochun untuk bertarung dengan seorang glamber dari Singapura, yang ternyata Nam mengenal dekat dengan glamber tersebut. Beliau bernama, kita panggil saja Kamsing. Kochun dan Kamsing ternyata sudah tersebar kemana-mana, di mana para judi mania melakukan taruhan pada pertarungan besar tersebut, yang pastinya akan menghasilkan lebih banyak cuan. Yandi sudah memesan sebuah kacamata khusus berikut dengan kartunya, di mana kacamata tersebut memiliki teknologi yang bisa membuat pemakainya melihat tembus pandang, sehingga dewa judi sekalipun tidak akan memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Pertandingan sendiri akan diadakan di sebuah kapal pesiar, di mana Michelle yang khawatir dengan keselamatan Kochun pun nekat menyamar sebagai pramusaji.
menjelaskan bahwa Yandi orang kepercayaan telah berkhianat dan berniat jahat kepadanya. Dan apabila Michelle benar-benar serius dengan semua perkataannya, cuma akan mengobrol dengannya setelah pertandingan selesai. Dan sementara itu, Michelle diizinkan untuk ikut masuk dan diminta untuk diam dan menunggu sampai pertandingan sudah beres. Dan inilah final battle Song of Glamour, Ko Chun dan Kam Sing. Permainan pun dimulai dengan masing-masing dari kedua belah pihak yang memeriksa kartu, yang tentunya Yandi sang pengkhianatlah yang akan memeriksa kartu-kartu tersebut, yang sudah jelas itu merupakan kartu khusus yang telah disetting oleh sebelumnya. Permainan ini akan melibatkan uang puluhan juta, tapi bukan rupiah, melainkan bentuk mata uang dolar yang Ko Chun sendiri dimodali oleh pria Jepang yang memang memiliki dendam pribadi kepada Abah Kam Sing tersebut. Di babak pertama pun dimulai dengan uang taruhan $20.000, di mana Kam Sing yang bisa melihat setiap kartu pun jelas bisa menebak dengan mudah. Sehingga ketika kartunya jelek, Kam Sing pun memilih untuk mundur pada babak pertama tersebut. Babak kedua permainan pun semakin sengit, di mana Ko Chun yang percaya diri pun menaikkan jumlah taruhannya hingga $50 juta atau sekitar 71 miliar rupiah. Dan lagi-lagi Ko Chun kalah dalam babak kedua ini karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Kam Sing dengan kacamata jelas memiliki peluang kemenangan sebesar 100%, bahkan melawan seorang dewa judi sekalipun. Sampai babak terakhir, tepat saat sedang membagikan kartu, Ko Chun pun langsung menutup kartunya ketika si Abah sedang menyalakan cerutu, sehingga satu kartu tersebut jelas tak bisa dilihat oleh Kam Sing dan membuat Ko Chun memiliki sedikit peluang untuk bisa menang. Karena modal dari pria Jepang sudah habis, Ko Chun pun nekat menaruhkan sertifikat rumah dan semua aset berharganya yang nilai lebih dari 700 miliar rupiah milik pribadinya. Sehingga Kam Sing yang merasa percaya diri pun ikut dengan taruhan tersebut. Sehingga sekarang adalah babak penentuan untuk melihat siapa yang akan menangis dan pertandingan ini. Dan alangkah terkejutnya, semua orang melihat kartu terakhir milik Ko Chun adalah as, yang berarti dia memiliki kartu sempurna, yakni 4 kartu as. Dan saya sendiri tidak paham permainan poker, jadi kurang tahu nama untuk kartu jenis itu. Yang jelas Ko Chun berhasil memenangkan babak terakhir ini, buat semua harta si Abah Kam Sing ludes sampai tak tersisa. Tak hanya itu, Ko Chun akhirnya membuka sebuah fakta bahwasanya kacamata khusus milik Abah Kam Sing ternyata dibuat sekitar 2 tahun yang lalu. Sehingga kacamata tersebut termasuk barang lama, di mana bocor sendiri memakai alat yang sama buatan Jerman, sehingga lebih mahal dari milik Kam Sing. Saat itulah Ko Chun berbisik kepada Yandi, mengatakan dasar pengkhianat kamu, lalu memberikan sebuah pistol mainan, sehingga ketika Yandi dikira akan membunuh Kam Sing, dan Kam Sing pun dengan cepat mengeluarkan pistol dan menembak hingga ia tewas saat itu juga. Di saat itu pula muncul si Dragon yang langsung menodongkan pistol kepada mereka semua, dan dimanapun dengan cerdas pun telah merencanakan semua ini untuk membalaskan dendam si pria Jepang kepada Kam Sing, sekaligus membalaskan dendam pribadinya atas kematian Yuli yang ternyata sudah diketahui sejak awal berdasarkan kaset rekaman yang tidak semuanya terbakar pada malam itu. Setelah semuanya berakhir, orang Jepang pun sangat berterima kasih yang telah membuat sikap si miskin akan dipenjara, di mana saat itu cuma akan diberi sebagian uang dari kemenangan tersebut. Ko Chun pun menolaknya dan hanya ingin diberikan satu coklat favoritnya, dan juga ingin agar Dragon menjadi bodyguard sekaligus orang kepercayaan yang baru. Mungkin ini nasibnya sebagai Michelle pun kembali ke kehidupannya seperti biasa, yakni seorang pengangguran yang suka main judi. Dan tiba-tiba muncul Ko Chun bersama nenek Michelle yang sudah diberikan kalung emas 50 gram. Gimana kalau selama ini pura-pura tidak mengingatnya sampai rencana balas dendamnya selesai, dan mulai sekarang Michelle dijadikan murid sekaligus partner yang memiliki potensi yang bisa melanjutkan gelarnya. Film pun selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian.